Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bitamim bil khair. Ya Fattah ya Alim iftah qulubana babakal ya karim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa ada manafa'ana bihi fid dharaini wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif, telah berkata oleh pengarang, ja'alaka fil alimil muwasiti baina malakuti wa malakutihi liyu'limaka jalalatan qadari baina makhluqatihi wa innaka jauharatu tantawi alaikal asdofu mukawwanati. Kita lanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Hikam. Telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjadikan akan kita. Allah ciptakan kita pada alam yang pertengahan. Jadi ini harus kita bayangkan, kita rasakan ke dalam hati kita bahwa Allah itu menciptakan kita itu di alam pertengahan antara alam malakut, alam malaikat, yaitu alam alam pertengahan antara alam milkun namanya. Alam milkun yaitu alam hissi. Jadi sisi yang pertama daripada diri kita ini itu adalah alam hissi namanya. Jadi Allah ciptakan kita ini antara dua alam. Yang pertama yaitu alam milkun atau alam hissi. Mana alam hissi ini? Alam yang nyata ini. Seperti badan kita ini yang kita bisa saksikan ini adalah alam hissi. Dan alam syahadati, alam penyaksian atau alam musyahadah. Dan alam malakuti, yaitu alam malaikat, yaitu alamul ghaib. Jadi kita ini hidup di antara dua alam. Ada alam milkun dan ada alam malakutnya. Alam milkun ini adalah jasmaniah kita, jasad kita, raga kita. Dan alam malakut itu adalah alam ghaib, yaitu ruhania kita, yang diri kita yang sebenar-benar diri. Dan alamul khofai. Dan bahwasanya tiada dijadikan demikian itu bagimu melainkan supaya diberinya tahu akan dikau besar padamu. Jadi tujuan Allah menciptakan kita antara dua alam ini, alam nyata dan alam gaib, itu tujuannya adalah untuk mengetahui kadar besarnya diri kita ini, kehebatan, kekuatan atau kesempurnaan daripada
ciptaannya yang bernama manusia. Antara segala makhluknya dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, manusia ini adalah ciptaannya yang paling saling sempurna. Makanya kita diletakkan oleh Allah di alam pertengahan. Ada alam jasmani namanya dan ada alam rohaniah namanya. Hingga tiada engkau ridho, tiada engkau syukur, jadi hamba bagi sekalian makhluknya. Dengan tahunya keadaan kita ini, maka kita tidak menjadi hamba bagi makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain. Kenapa? Karena dibandingkan dengan makhluk-makhluk ciptaan yang lain, kita adalah makhluk yang paling sempurna. Inilah kenapa kita diciptakan Allah di alam pertengahan untuk memberitahu kadar hebatnya diri kita nih, besarnya diri kita nih dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Coba kita bandingkan dengan makhluk yang namanya malaikat. Malaikat itu dia cuma punya akal, tidak punya nafsu. Sementara kita diciptakan Tuhan punya nafsu. Kalau kita tidak diberikan Tuhan, dianugerahkan Tuhan dengan nafsu, maka alam ini tidak akan berkembang. Alam ini tidak akan sedemikian yang kita saksikan pada hari ini, karena tidak adanya nafsu. Dan tiada menilik baginya di dalam mengambil manfaat. Kita tidak akan bergantung atau mengambil manfaat daripada segala makhluk-makhluk ciptaan Tuhan. Dan tiada di dalam mudarat apapun, tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat dan tidak ada yang bisa mendatangkan mudarat dan tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat. Tetapi engkau tinggikan himmahmu, engkau tinggikan semangatmu daripadanya pada sekaliannya, maka ambil apabila telah tahqiq, telah benar kita memposisikan diri kita baik lahir maupun batinnya, apa yang akan terjadi? Engkau tahqiqkan engkau demikian itu, dan bahwasanya engkau jauhar tergolong atasmu adalah segala pihak yang diadakannya, bahwa langit itu menolong akan dikau, langit akan menolong kita, dan bumi itu menanggung akan dikau, dan segala jihad atau segala arah itu meliputi akan dikau, dan segala binatang itu memberi manfaat akan dikau. Kapan ini akan terjadi? Semuanya akan berkhidmat, akan berbakti, akan bekerja sama dengan kita ketika kita sudah tahu bahwa diri kita ini hidup di antara alam malakut dan alam milkut. Kita tahu diri kita ini ada dua, ada diri jasmaniah namanya dan ada diri ruhaniah. Inilah yang terbengkalai lah di ujung hayat kita ini, belum juga kita sadar mana diri kita yang sebenar-benar diri. Sehingga yang selama ini kita kerjakan, sangko kita sudah berbuat banyak, ternyata diri yang sebenar diri masih kurus krempeng. Apa buktinya? Masih terlalu berat untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan sembahyang, kagelah nantilah, disuruh ngaji, sebentarlah inilah, disuruh apapun peribadatan selalu kita hadapi dengan protes, dengan bantahan, dengan sanggahan, dan kita tidak ikhlas di dalam melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bukti bahwa kita belum mengenal diri kita. Dan segala makna itu menuntut akan dikau, maka takyin atasmu bahwa engkau tuntut rahasia wujudmu. Kita cari rahasia wujud diri kita ini. Makanya di dalam tuntunan para ulama-ulama sufi ini, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang sudah kenal dirinya, maka kenal dia akan Tuhannya. Wa man arafa rabbahu, dan barang siapa yang sudah kenal dengan Tuhannya,
fanasi nafsahu, maka dirinya tidak ada lagi, lupa dia, hilang dirinya, panak dia. Yang dilihatnya semata-mata hanyalah af'al dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dirinya dekati lagi. Dia bercakap, Allah yang memberi apa-apa yang ingin dicakap. Dia berbuat, Allah yang mendatangkannya, Allah yang menyelesaikannya. Dia sembahyang, Allah yang menganugerahinya. Dia puasa, dia ngaji, segalanya itu dipandang semata-mata hanya wujud daripada af'al Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana kita? Kita ini tidak bisa apa-apa, bukan siapa-siapa, dan tidak punya apa-apa. Pengakuan inilah ataupun kesadaran yang seperti inilah yang membuat seseorang itu kenal akan dirinya. Kalau tidak, dia akan terus beserta dirinya, diri jasmaninya, dan dia akan terikat. Akhirnya apa? Akan mengalami kegalauan, akan mengalami kesusahan, akan mengalami goncangan-goncangan di dalam hidupnya. Kenapa tidak berjalan di alam yang telah diciptakan, hakikat penciptaan dia. Dan barang yang ditaruhkan padamu daripada segala yang mewajibkan pandanganmu, maka engkau ambil di dalam menolakkan daripada segala asbab. Kita meninggalkan daripada asbab, tetapi kita langsung kepada musabibah. Ada sebab, ada asbab, sebab musabab. Kita tidak lagi terikat daripada itu, karena itu adalah hukum kausalita. Kalau kerja baru makan, kalau tidak ada dicari, tidak akan dapat. Ini hukum kausalita yang meliputi wilayah akal. Makanya kita terjebak di sini terus, sehingga akhirnya kita akan mengalami kekecewaan, seperti memandang fata morgana. Kita lihat di jalan raya itu seolah-olah air. Wah, inilah dia air, bisa menghilangkan dahaga aku. Berlari kita ke sana, ternyata aspal lagi. Kayak itulah terus yang kita jalani di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seolah-olah makhluk itu bisa membantu menyelesaikan masalah kita. Makhluk itu bisa mendatangkan mudarat kepada kita. Kaget kalau aku tidak kayak gini, tidak seperti ini. Itulah yang menjerat daripada alam pikiran kita ini, sehingga kita hidup di dalam kegamangan, hidup di dalam kesusahan, hidup di dalam kegalauan. Khawatir terlalu kuat mengikat daripada pikiran kita. Pada segala asbabul hijab, daripada demikian itu dengan mujahadah yang sahih. Nah, disinilah makanya berulang kali disampaikan untuk bersungguh-sungguh berjuang, untuk bersungguh-sungguh berjalan, untuk bersungguh-sungguh mujahadah namanya kalau bahasa agama ini. Jadi yang dikatakan daripada mungkin di dalam kajian kita mendengar informasi seperti ini, seperti itu. Tetapi kalau sekembalinya dari pengajian itu tidak kita praktekkan, tidak kita uji, tidak kita alami sendiri, maka informasi tadi hanya sebagai informasi belaka, tidak akan memberikan perubahan di dalam kehidupan kita. Harus memang kita uji, kita mujahadah, bersungguh-sungguh untuk membuktikan dalil-dalil yang selama ini baru bentuknya informasi. Betulkah kalau bergantung semata-mata pada Allah itu akan sejahtera, baik lahir maupun batin? Ataukah mungkin bisa kebalikannya? Betulkah orang yang tidak bekerja bisa makan? Tetapi kita nanti di dalam perjalanannya kita lihat bagaimana kedudukan kita ini. Kalau seandainya kita tidak bekerja, duduk di rumah, rezeki payah, nah maka kita harus keluar untuk menjemput daripada rezeki kita itu. Macam mana cara menjemputnya? Sesuai dengan keahlian dan ilmu yang dianugerahkan Allah kepada kita. Kita ini banyak keluar daripada ketetapannya, sehingga akhirnya kita mengalami kekecewaan. Jadi mujahadahnya yang sahih, itu yang benar. Dan baginya itu 3 martabat. Ada 3 martabat mujahadah. Ini kita ini banyak-banyak pada hijrah galau.
yang kerja di bank berhenti, nak agamo, kemudian apa be pekerjaan hijrah galau. Yang mana yang hijrah? Bukan jasa, tetapi batin yang paling penting, hijrah. Bukan Islam itu melarang seseorang untuk kayo rayo, untuk jadi pemimpin, untuk jadi pejabat, bukan. Dulu yang memimpin di pemerintahan Islam rata-rata adalah Amirul Mukminin, para sahabat, para tabi'in, para imam. Berbeda dengan kita sekarang ini, berbeda, jauh berbeda. Nah jadi bukan pekerjaannya itu yang salah, tetapi sikap kita di dalam menjalankan pekerjaan itu yang salah. Kalau seandainya pekerjaan itu yang salah, maka berarti yang membuat pekerjaan itu juga salah. Siapa yang membuat pekerjaan itu? Allah. Yang menyebabkan seseorang dapat rezeki dari pekerjaannya itu Allah yang menciptakannya. Berarti Allah salah. Nah inilah yang mesti harus kita perbaiki. Bukan hijrah jasa, tetapi adalah hijrah batin. Ya macam mana kita nak milih? Allah tempatkan kita di tempat yang paling buruk di muka bumi ini. Mana tempat paling buruk di muka bumi ini? Pasar. Tidak ada yang lebih buruk lagi daripada pasar. Segala kemaksiatan ada di situ. Tapi Allah tempatkan kita di situ. Nah tugas itu adalah karena kita ditaruh di kandang rimau, di kandang beruang, di kandang buaya, kita senantiasa minta pertolongan kepada Allah. Daripada setiap saat di masjid, tapi mikirin apalah lokak lagi, apalah. Itu berarti bukan di dalam masjid. Itu lebih hino lagi daripada orang yang tegak di pasar. Sementara orang yang tegak di pasar, hatinya berlindung kepada Allah, minta pertolongannya Allah, minta kekuatan pada Allah. Ya Allah, lindungi aku daripada segala kejahatan-kejahatan, daripada segala keburukan-keburukan yang terjadi di pasar ini. Nah, jadi bukan jasa sebenarnya. Ini kita setiap hari di masjid, tapi sifat-sifat kita tidak menunjukkan ahli masjid. Mana bencinya masih ada di situ, irinya masih ada di situ, kemudian lokeknya masih ada di diri kita. Jangankan nak berbagi sesama, untuk diri dewe baik lokek. Mana buktinya lokek? Lah berapa lama ngaji kita ni? Lah berapa lama ngaji? Kita introspeksi diri. Ada tak kitab yang kita beli? Harganya berapa? Cuman 10.000, 15.000. Inilah bukti diri kita lokek dan kita tidak bersungguh-sungguh. Cuman orang jenius yang bisa menghafal kaji itu ini, bisa paham 100%. Itu pun tidak mungkin. Ada juga yang terlupakan. Apalagi kita ini yang IQ-nya standar baik. Tidak perlu hebat-hebatnya. Kalau hebatnya tidak di sini tempatnya. Kalau hebatnya bukan di sini tempatnya. Dia sudah naik ke level tempat dia berada di posisi orang-orang hebat. Lah berapa lama kita nih? Lah berapa lama baju koko kita nih? Dado kita perhatikan. Untuk diri dewe belok pelit, apalagi nak berbagi sesama. Ini yang dikatakan Islam. Islam itu rahmat bagi sekalian alam. Mau dia berbagi. Yang pertama, mujahadah yang pertama, ini kalau memang nak serius. Kalau nak serius, ya tanggunglah dewe. Selama-lamanya akan di dalam kesusahan. Sungguh pun diliputi, dibungkus dengan atribut keduniaan yang luar biasa. Mobil sampai 10 di garasinya. Ada yang bertaruh di rumah tetangga, tidak muat lagi mobil tuh. Duit di bank banyak, tetapi batinnya gelisah, batinnya susah, batinnya khawatir. Apakah ini yang dinamakan bahagia? Tidak. Bahagia itu adanya di dalam hati. Meskipun dia rumahnya sederhana, penampilannya sederhana, tetapi dialah orang yang paling bahagia. Jangan dikira di rumah gedung harta berlimpah itu akan ditemukan kebahagiaan, dan jangan diponis di gubuk reot itu akan ditemukan duka cita dan kesusahan. Jangan-jangan sebaliknya, di gubuk reot itulah yang mengalami kebahagiaan, sementara yang bergelimang dengan materi yang meliputi dirinya justru dialah orang yang paling gelisah dan orang yang paling tidak bahagia.
Alangkah beruntungnya kalau seandainya secara keduniaan jasmani kita itu kayo, kemudian batin kita juga tenang, batin kita juga bahagia. Inilah orang yang dapat bonus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama yang mesti harus kita perjuangkan namanya mujahadatul taqwa. Ini yang mesti harus yang pertama sekali digencarkan. Bersungguh-sungguh di dalam takwa, yaitu meninggalkan daripada segala yang haram. Ini kalau yang haram tidak begitu lah, tidak tahu mana yang haram, mana yang salah, mana yang benar, tidak tahu. Macam mana kita nak meninggalkannya? Dan mengerjakan daripada segala yang wajib. Di sini ada dua pengertian. Kalau seandainya orang ulama fikih mengatakan sholat wajib, puasa wajib, zakat wajib, haji wajib, puasa wajib. Tetapi kalau orang tasawuf bukan ke situ dia. Itulah jelas kalau seperti itu. Sabar wajib, ridho wajib. Kenapa? Cuma kita lihat susunnya dalam Al-Quran. Macam mana cara kita minta pertolongan kepada Allah? Wasta'inu, dan minta pertolongan oleh kamu sekalian bisabri wassolati, dengan sobar dan dengan sholat. Kenapa mesti sobar dulu didahulukan, tidak sholat dulu dikedepankan? Karena untuk melakukan sholat itu dibutuhkan kesabaran. Di dalam sholat dibutuhkan kesabaran. Jadi apalah arti sholat yang tidak dilakukan dengan kesabaran? Kita be yang nyangko sholat, kita be baru yang nyangko melaksanakan ibadah. Di sisi Allah, wallahu a'lam. Allah melihat kepada hati kita. Yang kedua, mujahadatul istiqomah. Sudah kita bersungguh-sungguh di dalam meninggalkan sesuatu yang haram, sesuatu yang dilarang, dan kemudian melakukan kewajiban-kewajiban, maka bersungguh-sungguhlah, berjuanglah di dalam istiqomah. Apa mana dikatakan istiqomah? Yaitu menanggung diri atas segala kemuliaan daripada segala kejadian, dan beriktisab daripada segala yang kelebihan. Ini kita sudah bersungguh-sungguh berjuang di dalam mujahadah takwa, kemudian kita bersungguh-sungguh berjuang di mujahadah istiqomah. Yang ketiga yang mesti harus kita lakukan di dalam bersungguh-sungguh itu mujahadatul kasyafah, yaitu mensunyikan diri karena qasad wujudul hak, karena niat daripada wujud daripada yang hak, dengan tiada ilah, dengan tiada sebab. Ini tiga mujahadah yang mesti harus kita jalani. Mulailah. Kapan nak mulainya? Mulai hari ini. Jangan tunda-tunda besok. Jangan kaget-kaget lagi. Mulai hari ini. Pertama, mujahadah takwa, meninggalkan daripada segala yang dilarang, kemudian melakukan segala-segala yang diwajibkan, kemudian mujahadah istiqomah, bertahan, bersungguh-sungguh menanggung daripada kemuliaan, dan kemudian mujahadah daripada iktisab, yaitu mensunyikan diri karena qasad daripada wujudul hak, wujud daripada al-haq. Dan ketahui olehmu bahwasanya adalah isyaratkan dengan jauhar itu kepada qalbun. Jadi yang dikatakan zahir itu adalah qalbun, adalah hati, itulah diri yang zahir, diri yang nyata, sebenar-benar nyata.
Dia tidak laku di hujan, tidak lekang di panas. Dia tidak pernah mati, tidak menemui kematian. Mana dia yang lagi ngomong nih nak? Kalau yang lagi duduk nih, ini akan kembali kepada asal kejadiannya. Dari mana asal kejadian yang lagi duduk nih? Dari tanah. Kalau yang lagi ngomong dari mana? Dari nur Allah, kemudian nur Muhammad, kemudian memercik menjadi seluruh alam ciptaan ini. Dan dia akan kembali kepada asal kejadiannya. Nah sekarang sudah tahu dah jalan balik. Jangan-jangan nanti ngantuk hidup nih. Kalau malam ini mati ngantuk, ngaku, tidak tahu jalan balik, gentayangan lah. Nah inilah yang membuat sio-sio hidup itu di atas dunia ini. Nah berpuluh-puluh tahun kita hidup, tidak ketemu hakikat daripada penciptaan diri kita ini, dan ngapain kita ke atas dunia ini, kemana kita akan kembali, inilah yang membuat tersesat di dalam perjalanan kita ini. Nah inilah waktu sudah semakin sedikit, tanda-tanda bahwa kita belum ketemu jalan hidup, kita tidak bersungguh-sungguh di dalam segala hal. Kerja, main-main, baik kerja urusan dunia maupun urusan akhirat kita. Kenapa? Merasa panjang umur. Penyakit merasa panjang umur inilah paling susah mengobati. Yang pertama, orang yang menderita penyakit tidak sadar bahwa dia lagi sakit, sehingga dia tidak akan pernah berobat, tidak pernah menemui dokternya yang ahli terhadap penyakit itu. Macam mana dia nak sembuh? Dan akhirnya ketika dia jatah hidupnya habis, maka sia-sialah. Ketika itulah dia mecah-mecahkan kepala. Semuanya nanti beriman kalau orang kafir, orang-orang yang tidak percaya dengan cerita yang disampaikan oleh orang-orang yang menyampaikan di atas dunia ini, besok akan percaya dan beriman. Kami sudah mendengar ya Allah, kami sudah melihat ya Allah. Apalagi farji'na, kembalikan oleh Engkau, akan kami na'mal sholihan, agar kami berbuat baik. Terlambat sapriadi, dak kate lagi, nak numpang baju bismillah dak kate lagi. Kalau lagi diingatin ini pun juga tidak menggores hati, berarti keras hati ini. Lebih keras lagi daripada apa yang paling keras di atas dunia ini. Dado, baja paling keras belum, masih keras hati yang tidak menoleh atau tidak membutuhkan kepada sesuatu yang menjadikan dia. Dan hakikat kolbu itu ia daripada alam ini, tetapi yaitu daripada alam gaib. Kolbun kita ini alam gaib, apalagi nanti masuk ke dalam bilik-bilik daripada hati itu. Ada namanya lub nanti, ada namanya fuad, ada namanya kolbun namanya, ada namanya sir namanya, tempat rasio. Nah ini lebih dalam lagi, ini alam gaib. Yang paling luas alam yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini ialah alam gaib ini, yaitu alam kolbun kita ini. Surga masuk, neraka masuk ke dalamnya. Alam ini jangan ditanya, memang tempat dirinya kalau pada hari ini. Nah inilah yang kita keluarkan daripada diri kita ini. Dan adalah ia hampir daripada alam ini, karena bahwasanya ia mentadbir atau mengatur akan dia dan tasarruf dan berjalan di dalamnya seperti tasarruful hak, seperti perjalanan yang hak pada alam al-akbar, alam yang besar. Karena kejadian basyariat, kejadian manusia itu mengkoharkan, mengokohkan sertanya dengan karena kita tadi diletakkan Allah di alam pertengahan. Ada alam milkun namanya dan ada alam malakut namanya. Ada jasmaniah namanya, ada rohaniah namanya. Jadi seluruh alam ini itu akan tunduk kepada kita, karena kita diciptakan, alam ini diciptakan untuk kita, dan kita mesti harus tunduk kepada yang menciptakan diri kita. Dan kata zarrut, bermula pertengahan itu
yaitu alam Jabarut. Yang pertengahan itu namanya alam Jabarut. Segala mengenai segala ma'ani, segala makna-makna dan barang yang antara langit dan antara bumi. Nah, ini namanya alam Jabarut. Pada segala hisi, pada segala alam nyata. Karena bahwasanya alam itu 4 perkara. Nah, ini kita masuk pada alam 4 perkara. Nah, ini biasanya kalau orang yang rajin duduk malam, nah ini akan masuk ke dalam berbagai macam alam, dan nanti dia akan sampai pada namanya alam lahud, alam yang luar biasa, yang tidak bisa diungkap, tidak bisa diceritakan, hanya bisa dirasakan bagi orang yang merasakannya. Inilah makanya bagi yang tidak mujahadah, tidak bersungguh-sungguh, tidak akan pernah ketemu dan tidak akan pernah percaya dengan berbagai macam alam ini dan makhluk-makhluknya. Pertama, alamul milku, alam milkun namanya, yaitu barang yang pekerjaannya yang dapat dengan hisi dan waham. Nah, inilah yang kita huni sekarang ini, alam nyata ini. Dia didapati dengan pekerjaan yang nyata dan dengan perkiraan-perkiraan, sangkuan-sangkuan, namanya adalah waham. Kalau kayak ini tak hebat apa, tak bisa tidak nih. Mungkin iya nih. Ini namanya alam milkun, dan ini sudah lama menjebak daripada diri kita ini. Yang kedua, alam malakut, yaitu barang yang pekerjaannya yang didapati dengan akal dan dengan paham. Oh, ternyata bukan hebatnya bekerja maka dapat hasil yang banyak. Kalau seandainya seperti itu dalilnya, siapa yang bekerja kuat dia lebih banyak, maka yang paling kaya itu tukang becak, tukang ojek. Ngapo siang malam tidak pakai tidur. Apalagi yang pakai aplikasi sekarang ini, siang malam mestinya dia yang paling kaya. Berarti bertentangan antara alam milkun sama alam malakut ini. Kenapa? Itu dia pekerjaannya itu didapat dengan akal dan dengan paham, bukan dengan waham tadi. Kalau tadi nyangko-nyangko, kalau berdagang elok mungkin, kalau santai kerja elok mungkin, masih nyangko-nyangko lagi. Inilah yang membuat kita beralih, berubah. Yang ketiga, alam Jabarut. Jadi ada alam milkun, kemudian ada alam malakut, dan kemudian alam Jabarut. Yaitu orang yang pekerjaannya yang didapati isi dan barang yang sertanya dengan akal, dan barang yang kemudiannya tetapi halnya, keadaannya seperti wujud ruh dan nafsu, tiada gerak atas hati. Ini dia sudah masuk kepada alam Jabarut. Yang keempat yaitu alamul izzah namanya, yaitu barang yang kemuliaan Allah Ta'ala, karena diketahuinya yakni manusia ditegahnya, maka tiada zohir bagi seseorang daripada segala makhluknya, karena takluk segala asma'nya dan segala sifatnya daripada sekira-kira takluk keduanya padanya, baik sifat maupun daripada asma'nya itu takluk kepadanya. Inilah hikmah daripada kita dijadikan Allah di alam pertengahan ini, alam milkun dan alam malakut, untuk mengetahui kadar daripada diri kita, bahwa diri kita ini adalah yang paling hebat di antara semua ciptaan Tuhan. Tapi apa daya ketika kita lahir ke atas dunia ini, maka kita menjadi orang yang inferior, orang yang rendah diri, orang yang penakut, orang yang tidak berani untuk kembali berjalan menuju Allah. Masih dikatakan banci lagi, masih dikatakan betino lagi. Ngapo? Lembek, leak, tidak berani untuk
mujahadah, tidak berani untuk berjuang. Kenapa? Karena terlalu lama diikat oleh alam milkun. Kalau tidak kayak gini, tidak kayak gini. Kalau aku duduk baik, besok kerja pasti payah, pasti sakit. Sementara orang tidak pakai tidur, duduklah terus semalaman suntuk, pagi butolah begawi, dadolah badannya sakit-sakit. Nah ini yang tidurnya teratur, dijago. Nah, karena dia melawan arus, karena dia menentang daripada keadaan dirinya atau keinginan dirinya, maka di sini terjadi konflik di dalam kesehatannya. Karena masih bermain dengan sebab musabab, tidak memandang kepada musabibah, kepada yang dijadikan sebab. Ya kalau seandainya kita ngikuti orang barat, bela, makanya orang barat ini justru lebih islami. 8 jam kerja, 8 jam ibadah, 8 jam istirahat, ini pun sudah hebatnya. Tetapi disinilah ketidakadilan kita. Kita kerjanya main-main, tidurnya tidur main-main, ibadahnya main-main. Jadi tidak ada porsinya. Berapa jam hari ini kita ingat Allah? Dari bangun tidur tadi berapa jam? Kemana hati ini? Apakah ingat kepada Allah atau kepada makhluknya? Jadi perjalanan kita ini sebenarnya cuma sekali jalan. Allah itu jauh. Di mana jauhnya? Di hati kita. Dia tidak ada jalan yang mesti harus ditempuh. Bukannya nak ke gunung, nak ke hutan, nak ke tengah laut mencari Tuhan. Di dalam diri kita inilah untuk menemukan jalannya itu. Dan dekat juga tidak bisa disentuh, tidak bisa diraba. Nah inilah yang mesti kita harus mujahadah pribadi. Lakukanlah tiga mujahadah tadi. Mudah-mudahan Allah bukakan, Allah singkapkan, Allah jadikan kita orang yang musyahadah, orang yang menyaksikan. Karena kalau selagi masih berupa informasi, belum menyaksikan dengan diri sendiri, belum terbelalak, belum tidak akan ada. Biar macam mana pun, masih gampang untuk dilanggar, masih gampang untuk ditinggalkan. Kenapa? Karena masih cerita orang, masih kata guru, masih kata kita. Yang kata kita mana? Yang kita lakukan mana? Dah ada, belum ada apa-apa. Makanya keyakinan diri kita pun tidak kokoh dan tidak kuat. Kita masih ikut-ikutan namanya. Wasi'akal kaunu min haitsu jisma niyatika walam yasakka min haitsu subuti ruhaniyatika. Telah meluaskan akan dikau kaun atau ciptaan itu daripada pihak tubuhmu, karena yaitu terhenti atas segala asbab, berhenti atas segala penyebab yang takluk pada kaun, pada ciptaan, dan tiada meluasakan dikau kaun itu daripada pihak sabit atau tetap bumi, karena yaitu patut bahwa ada takluk pada lainnya daripada Tuhannya yang telah maha besar kodratnya, karena bahwasanya kolbul insani atau hati daripada insan, setiap manusia itu terlebih luas, yang paling luas daripada 7 petala langit dan 7 petala bumi. Nak kemana lagi kita nak cari Tuhan? Nak di mana lagi mencari Tuhan? Hati kita ini lebih luas daripada 7 lapis langit dan daripada 7 lapis bumi. Dan daripada aras. Puncak kesadaran seseorang itu adalah ketika dia nanti sampai pada aras. Di mana? Juga bukan nak kemana-mana, bukan nak berangkat kemana-mana, yang meliputi. Maka nyatolah bahwa sonyo hanya yang meluaskan akan dikau daripada sekira-kira tubuhmu, karena munasabati, karena bersesuaian, dan
tiada meluas akan dikau daripada sekira-kira ruhmu yang tinggi, karena ketiadaan munasabah atau persesuaian antara langit dan engkau insan dari pada diri engkau tiada jismin engkau, tiada jisim engkau, tiada anggota tubuh engkau, maka takut olehmu, khawatirkan olehmu, cemaskan olehmu kepada segala tempat pakaianmu, daripada taklukmu pada segala akuan. Inilah yang kita takutkan, cemaskan kalau diri kita ini sampai bergantung, berhajat, berharap kepada segala ciptaan. Bukan bergantung kepada pekerjaan, tapi bergantung kepada yang menjadikan pekerjaan. Bukan tergantung kepada makhluk, tetapi bergantunglah kepada Khalik. Bukan berharap kepada sesama manusia, tetapi berharaplah kepada yang menjadikan manusia ini. Jadi sekali jalan, tuntas perjalanan kita ini. Daripada alam, sekalian alam ini menuju kepada yang menciptakan alam. Kalau tidak, tersesat terus kita ini. Nah, bagaimana caranya? Kita mesti harus mujahadah pribadi, masing-masing, nafsi-nafsi. Kalau di pengajian ini tidak cukup wadahnya, tidak cukup waktunya, kemudian akan mengganggu daripada konsentrasi diri kita masing-masing. Nah, ini bagi kita yang sudah di ujung tanduk ini, kalau terjaga malam, ambillah wudhu, sholatlah 2 rakaat, mau sholat apapun namanya, mau sholat hajat boleh, sholat taubat boleh, sholat istikharah boleh, atau sholat sunat mutlak boleh, kemudian berzikirlah. Ingatlah Allah di sepertiga malam, mudah-mudahan akhir hayat kita ini kita tutup dengan husnul khotimah. Alangkah ruginya, binasanya kesempatan yang masih ada ini kalau tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Maka bahwasanya demikian itu yang menegakkan. Maka berbuat olehmu, kerjalah, berbuatlah atas khalis, berbuatlah atas ikhlas. Mana yang dinamakan ikhlas? Khalis, khalaso, artinya itu bersih. Arti ikhlas itu adalah bersih. Bersih daripada apa? Bersih daripada segala kesyirikan. Mana kesyirikan? Kita memandang bahwa diri kita hebat, diri kita kuat, diri kita pintar, pandai ngajar, pandai baca kitab. Itulah adalah kesyirikan. Kesyirikan yang kofi, merasa mulia, merasa tinggi, hafal itu, hafal ini. Itulah yang dikatakan kesyirikan. Selagi kita masih seperti itu, maka gawe kita itu belum atas dasar khalis diri. Engkau daripada alam jisim, ikhlaskan, bersihkan kita ini daripada keterikatan alam jasmani ini. Jisim engkau, hingga engkau keluar daripada daerah resam, engkau keluar kita daripada diri kita ini. Jadi kita cuma nonton nyaksikan diri kita sembahyang, diri kita ngajar, diri kita belajar. Kita cuma nyaksikan siapa yang mengerjakannya, yang menjadikan kita. Itulah yang bolak-balik kita sampaikan. Ketika dijadikan baik, maka cepat-cepat di dalam hati kita bersyukur atas perbuatan baik Allah terhadap diri kita. Kalau dijadikan kita lalai, dijadikan kita maksiat, dijadikan kita galau, cepat-cepat kita bertobat kepada Allah. Elok galau kalau memandang dari sisi perbuatan Allah. Tidak ada perbuatan Allah itu yang menzolimi. Ngapa kok dijadikan dia membunuh? Ngapa kok jadikan dia mabuk, berzina, berjudi, berbagai macam? Itu adalah rahmat Allah pada dirinya. Dengan cara itulah dia nanti akan bertaubat. Dengan cara itulah dia nanti akan menyesal. Ngapa? Duit habis, usaha hancur, galonya rusak, relasi lari galau. Nah, galonya hancur, ketika itulah dia membutuhkan
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau dengan ibadah normal yang biasa-biasa, tidak bisa dia dapat, tidak bisa sampai kepada Allah. Tapi dengan kepedihan yang luar biasa di dalam diri dia, itulah yang menghantarkan dia sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah rasio di balik perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang di akhir hayatnya mendapatkan taufik dan hidayah selama hidupnya di luar Islam. Ketika di akhir hayatnya masuk Islam dan dia hafal segala yang dia dengar daripada agama Islam. Al-Quran itu dalam tempo 1-2 bulan sudah hafal 30 juz. Kita lah hampir 50 tahun, ada 40 tahun. Satu juz beda hafal-hafal. Tak bebal gitu nih. Itulah yang menghijabi daripada diri kita ini. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayahnya. Yang kita harapkan adalah ketika roh kita ini habis jatah hidupnya, kita memang betul-betul bersih, khalis, ikhlas dalam melakukan segala perbuatan kita, baik untuk urusan dunia kita dan akhirat kita, semata-mata adalah untuk mengagungkan daripada perintah Allah dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata Syekh Suhban Ar-Rifai radhiyallahu anhu, mudah-mudahan merahmati oleh Allah, meridhoi oleh Allah akannya Syekh Sahbani Syekh Suhban Sahab Ar-Rifai. Bermula hati itu, ini yang dikatakan hati itu, apabila telah sunyi dia, telah bersih dia daripada kasih dunia, bersih dia daripada cinta dunia, bersih dia daripada ngejar-ngejar dunia dan segala syahwatnya, segala keinginannya, maka jadilah ia seperti blur yang amat jernih dan mengkhobarkan. Jadi hati itu akan, kalau kita ini kan masih nurut daripada nafsu kita di dalam bergerak sesuatu, di dalam sembahyang kita masih mengikuti nafsu kita, bukan mengikuti hati kita. Dia akan mengkhobarkan yang mempunyai dia akan menyampaikan berita pada yang telah lalu dan yang lagi akan datang. Tahu video, nampak video, mana yang iyo, mana yang tidak, mana yang benar-benar, mana yang main-main, nampak video. Karena apa? Dia akan memantulkan, akan mengkhobarkan, akan memberitakan terhadap seseorang, terhadap dirinya. Jadi kadang-kadang ada santri keesokan paginya dia ngadap pada gurunya, guru, tadi malam aku melihat kepala guru itu kayak kepala babi gitu. Oh, itulah kau itu. Aku ini adalah cermin bagi diri kau. Dan ketika kita melihat keburukan pada orang lain, sebenarnya itulah diri kita yang kita ungkap kepada orang lain. Nah, ini hati-hati di dalam kita bercakap. Hati-hati betul, ingat pesan Imam Al-Ghazali, ketika kita ingin bercakap, diamlah, dan ketika kita ingin diam, bercakaplah. Nah, itu tuntunannya luar biasa itu. Ketika kita ingin ngomong, karena kita ingin berhias-hias di dalam omongan kita, dan ketika kita ingin diam, itu memang betul-betul sesuatu yang hak yang akan kita sampaikan itu. Tidak ada didolongi oleh keinginan-keinginan yang lain. Dan yang lagi akan datang daripada segala hal keadaan makhluk. Inilah kondisi hati itu, dia akan jernih. Kapan dia jernih? Ketika dia sudah tidak terikat lagi oleh alam kebendaan ini, oleh dunia ini, tidak bergantung lagi kepada semua ciptaan ini, kepada makhluk ini. Dia benar-benar bergantung pada Allah, dan dia memang betul-betul berharap pertolongan Allah. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Jadi kalau kita simpulkan, diri kita yang dua ini, kenapa kita perlu makan, perlu nasi, perlu minum? Karena memang jasmaniat kita ini berasal daripada bumi, makanya dia akan membutuhkan yang sejenis. Tetapi ruhaniat kita bukan berasal dari bumi. Inilah yang harus kita pahami dan kita sadari. Maka karena dia berasal dari nur, yang dibutuhkan juga nur.
Mana nur itu yang dibutuhkannya? Ilmu, hikmah, itu yang akan dicarinya. Nasihat-nasihat, ilmu itu adalah nur, cahaya yang akan menerangi dia. Dan ketika dia tidak diberi makan, maka dia kurus kering, kerempeng. Ditimbang, biasanya ada juga aku beratnya 25 kilo, ini tidak ada bergerak timbangan tuh. Saking kerempengnya, dari kecil tidak pernah dikasih makan. Mudah-mudahan di sisa-sisa umur kita ini, kita selesaikan misi hidup kita ini. Kita bukan mencari orang yang pertama, orang yang paling utama, tetapi kita adalah menyelesaikan misi hidup yang disampaikan, yang dijadikan Tuhan dengan jatah yang kita tidak tahu sampai kapan. Mudah-mudahan waktu kita kembali nanti betul-betul kembali dalam keadaan hati yang bersih, nafsu yang mutmainnah. Dan kata setengah mereka itu, bermula hati itu apabila telah nyata, maka jadilah ia seperti cermin. Nah, ini dia. Seperti cermin karat yang bergantung antara langit dan antara bumi. Berpaling di dalamnya sekalian yang ulwi dan yang sufli, dan telah dijawab demikian itu dengan menghantarkan cermin yang kecil di atas menara yang tinggi. Maka ambil engkau, hadapkan akan dikau pada sesuatu tempat yang sempurna rupanya. Maka engkau dapati, engkau temui akan dikau sekalian berupa di dalamnya. Nampak galau akhirnya ketika kita sudah menjadikan hati kita itu cermin. Maka hendaklah engkau kerjakan atas membersihkan hatimu, dan sampailah engkau kepada tahqiq alam dan paham. Maka inilah yang dikatakan mesti harus bersungguh-sungguh untuk membenarkan, mentahqiqkan akan diri kita ini. Kasihan rohaniah kita, kasihan badan halus kita yang selama ini sudah kita telantarkan, tidak pernah dikasih makan. Mudah-mudahan dengan kepahaman ini, karena Allah menempatkan kita di alam pertengahan, ada alam milkun dan ada alam malakut, sehingga kita bisa masuk ke alam gaib, bisa hadir di alam isi atau alam nyata ini. Nah, inilah yang mesti harus kita seimbangkan, atau mungkin porsinya lebih kita tambah, karena waktu kita sudah semakin sempit. Semakin berkurangnya hari, maka jatah hidup ini semakin sempit. Kalau masih juga bermain-main, itu memang kita betul-betul tidak peduli dengan diri kita sendiri. Jangankan nak nolong keluarga, nak nolong istri, nak nolong anak, diri kita sendiri pun belum bisa kita tolong. Allah Subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadi dari berbagai macam cara, berbagai macam hikmah-hikmah yang diungkap, tujuannya adalah untuk agar supaya kita mengenal siapa diri kita ini, yang mana diri yang sebenar diri. Jangan sampai dia nanti kurus kering, dan jangan sampai dia nanti compang-camping ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami' ahwali wal afat, wa taqdilana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami' syai'at, wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wal mamat. Innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li auladina wa masyayikhina
ولإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن حبنا فيك ولمن أحسن إلينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولمن له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا أبواب العلم وزينا بالأخلاق الحسنة والحلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله.